Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Informasi yang ada pada One Piece chapter 984 membuat geger seluruh Opler dan jagat per-One Piece-an seluruh dunia, di mana sosok dari Yamato yang merupakan anak dari Kaido akhirnya terungkap. Semua orang berasumsi jika Yamato adalah seorang pria tulen, di mana pada One Piece chapter 978 Kaido menyuruh anak buahnya untuk mencari anak laki-lakinya. Kemudian pada One Piece chapter 979, Kaido kembali menegaskan jika anaknya adalah seorang laki-laki. Dia mengatakan di depan seluruh anggota Tobiropo agar mereka mencari Yamato, anak laki-lakinya yang idiot. Ditambah lagi, Yamato memperkenalkan dirinya sendiri pada Luffy pada One Piece chapter 983 jika dirinya adalah Yamato, anak laki-lakinya Kaido. Namun, setelah Yamato membuka topengnya pada One Piece chapter 984, ternyata dia cewek tulen, guys. Yap, julukan Oda sebagai The Troll Warlord memang benar adanya, dimana saat awal-awal arc Wano, Oda memperkenalkan Okiku sebagai seorang wanita. Namun saat di penjara Udon, Oda mengeluarkan jurus trollnya, dan ternyata Okiku satu spesies dengan Lucinta Luna. Lalu untuk kasusnya Yamato, Oda menggiring opini publik jika Yamato adalah seorang lelaki dengan beberapa kali mention dirinya dengan kata-kata son. Tapi ternyata Yamato adalah seorang cewek tulen. Seharusnya namanya bukan Yamato tapi Yamete. Yamete Kudasai. Yap, alasan mengapa Yamato berpenampilan dan berperilaku seperti seorang pria dijelaskan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 984, di mana Yamato sebenarnya adalah fangirl dari sosok Kozuki Oden. 20 tahun yang lalu, Yamato melihat dengan kepalanya sendiri eksekusi legendaris yang berlangsung selama 1 jam. Ya, itu adalah eksekusi mati dari Kozuki Oden. Dan menurut Yamato, Oden adalah seorang samurai yang paling hebat. Namun, setelah eksekusi mati Kozuki Oden, Yamato tanpa sengaja menemukan jurnal milik Oden di Kuri. Dan sejak saat itu, dia menjadikan jurnal milik Oden sebagai kitab sucinya yang ia gunakan untuk membimbing kehidupannya. Yamato ingin sekali mewujudkan mimpi dari sosok Kozuki Oden, yaitu untuk membuka batasan dari negeri Wano. Yap, pada One Piece chapter 972, Oden mengatakan jika terisolasinya negeri Wano adalah tanggung jawab dari klan Kozuki. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi Wano dari kekuatan besar yang dapat menghancurkan negeri Wano. Namun saat itu, Kozuki Oden yang berniat untuk membuka batasan negeri Wano sepertinya mengetahui jika dirinya tak akan dibiarkan hidup. Oden mewariskan impiannya pada para pengikutnya, yaitu Nine Red Scabbard. Pada chapter 984, Yamato berpikir jika para Scabbard sudah tewas seluruhnya, dan dia berpikir jika seseorang harus mewujudkan impian Oden tersebut. Karena Yamato adalah fangirlnya Kozuki Oden, dia saat ini yang mengemban impian dari sosok Kozuki Oden untuk membuka batasan negeri Wano. Apakah impian Oden hanya sampai membuka batasan negeri Wano? Tentu saja tidak. Pada One Piece chapter 972, tujuan Oden ingin membuka batasan negeri Wano adalah untuk menyambut sesosok makhluk yang sudah ditakdirkan sejak 800 tahun yang lalu, di mana negeri Wano harus menyambut dan membantu titisan dari Joy Boy tersebut. Selain itu, sosok ini pun yang akan menyulut perang besar dan dialah yang dapat mengalahkan Kaido. Seharusnya ramalan ini pun tertulis di dalam jurnal milik Kozuki Oden. Entah sudah berapa kali Yamato menghatamkan jurnal yang dianggap sebagai kitab suci ini. Bahkan dia mengatakan jika di dalam jurnal tersebut terdapat petualangan hebat dari sosok Kozuki Oden dan terdapat beberapa informasi penting yang tertulis di dalamnya. Sudah dapat dipastikan informasi itu berhubungan dengan harta One Piece di Pulau Laftel. Di mana pada One Piece chapter 967, Oden menuliskan rahasia dunia ini di dalam jurnalnya, informasi tentang abad kekosongan, Will of D, dan Ancient Weapons. Sehingga Yamato sudah mengetahui apa itu One Piece. Jika memang Yamato menggunakan jurnal itu sebagai jalan ninjanya, sudah dapat dipastikan jika dia akan ikut bersama Luffy menuju ke Pulau Laftel. Karena impian Oden setelah membuka negeri Wano adalah membantu sosok titisan Joy Boy yang sudah dapat dipastikan itu adalah Monkey D. Luffy, di mana Luffy lah yang akan mengalahkan Kaido 20 tahun setelah kematian Kozuki Oden, sesuai dengan ramalan yang dia tuliskan dalam jurnal miliknya. Bergabungnya Yamato menjadi kru bajak laut topi jerami yang selanjutnya semakin besar jika kita melihat pola bergabungnya kru bajak laut topi jerami yang lain. Coba perhatikan gambar berikut. Dalam petualangannya di East Blue, Luffy merekrut 4 orang, yaitu Zoro, Nami, Sanji, dan Usopp.
Kemudian dalam petualangannya di Lautan Paradise atau Grand Line, Luffy berhasil merekrut Chopper, Robin, Franky, dan Brook. Kemudian di Lautan New World, baru Jinbe yang bergabung dengan bajak laut topi jerami. Dan jika kita melihat polanya, di setiap lautan perekrutan nakama nomor 2 selalu perempuan. Dan kebetulan yang memang disengaja oleh Oda Sensei, Yamato adalah seorang perempuan. Dan perlu nakama ingat jika seluruh kru bajak laut topi jerami memiliki mimpi dan seseorang yang menginspirasi mereka. Yang pertama dimulai dari kapten kita, Mugiwara no Baka. Pada chapter 1, Luffy mendeklarasikan mimpinya untuk menjadi raja bajak laut. Yap, mimpi Luffy tersebut terinspirasi dari sosok Jackie, si rambut merah. Jackie yang mendengarnya lantas memberikan topi jerami kesayangannya yang merupakan milik dari raja bajak laut, Gold di Roger. Bahkan Jackie harus meng-giveaway-kan bahu kirinya untuk men-trigger mimpi Luffy tersebut. Lalu yang kedua adalah Zoro. Pada One Piece chapter 5, Zoro dan Kuina berjanji untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Namun, keesokan harinya, Kuina menemui ajalnya karena terpleset di kamar mandi. Dan sejak saat itu, Zoro mengambil pedang Wado Ichimonji milik Kuina untuk melanjutkan tekad Kuina dalam menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Lalu yang ketiga ada si kucing garong, Nami, dimana pada One Piece chapter 77, Nami mengatakan pada ibu angkatnya, Belemere, jika dia ingin menggambar peta dunia dengan cara berkeliling dunia serta melihatnya dengan mata kakinya sendiri. Dan Belemere sangat menantikan Nami untuk dapat mewujudkan impiannya itu. Kemudian ada si koki mesum, Sanji. Pada One Piece chapter 57, Sanji bermimpi untuk menemukan All Blue, sama seperti mimpi dari mentornya, Zeff si kaki merah. Lalu ada si Pinocchio Usopp. Karakter yang memiliki hobi berbohong ini memiliki mimpi untuk menjadi ksatria paling berani di lautan. Dimana pada One Piece chapter 41, ibunya Usopp memberikan pesan terakhir jika dia ingin melihat Usopp menjadi seorang ksatria pemberani, sama seperti ayahnya, Yasop. Kemudian pada One Piece chapter 145, tepatnya setelah kematian Dr. Hiluluk, Chopper mendeklarasikan mimpinya untuk menjadi dokter terbaik di dunia yang dapat menyembuhkan seluruh macam penyakit. Lalu pada One Piece chapter 392, Robin mengatakan pada Profesor Clover jika dirinya ingin sekali mempelajari mengenai abad kekosongan yang terdapat pada Rio Poneglyph. Mimpi Robin ini sama dengan mimpi ibunya, Nico Olivia. Selanjutnya ada Franky si Super, dimana pada One Piece chapter 353, Franky memiliki mimpi untuk membuat kapal yang dapat mengarungi seluruh lautan di dunia One Piece. Dirinya terinspirasi dari Tom yang telah membuat kapal Oro Jackson, dimana digunakan oleh Roger untuk menjadi raja bajak laut. Kemudian ada Brook. Tengkorak pencinta celana dalam para gadis ini memiliki mimpi untuk menemui paus kesayangannya yang bernama Labun. Ya, dia ingin sekali menyanyikan lagu Bing Sake di hadapan Labun yang hingga saat ini menantikan kedatangan dari Rumbar Pirates. Lalu yang terakhir ada Jinbe. Jinbe bermimpi untuk membuat perdamaian antara manusia dengan manusia ikan, sama seperti mimpi dari Ratu Otohime. Bahkan setelah kaptennya Fisher Tiger meninggal, dia menggantikan posisinya dan meminta para krunya agar tidak memerangi para manusia. Di mana hal itu tak disetujui oleh Arlong dan terjadilah perpecahan di dalam bajak laut Matahari. Dari semua mimpi kru bajak laut topi jerami yang Mimin sudah jabarkan tadi, dapat diambil kesimpulan jika mimpi mereka terinspirasi dari seseorang yang mereka cintai, di mana hal ini sama dengan sosok Yamato. Yamato sangat terinspirasi dengan sosok Kozuki Oden, bahkan dia berkeinginan untuk melanjutkan mimpi dari mendiang Oden. Lalu akan timbul banyak pertanyaan mengenai nasib Carrot selanjutnya, karena sudah banyak opler yang berharap jika dirinya akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Bahkan, Carrot sudah berpetualang dengan mereka sejak saat di Arc Wall Cake Island. Sama seperti Yamato dan kru Mugiwara yang lain, Carrot pun memiliki impian yang diwariskan. Carrot pada One Piece chapter 823 mengatakan jika dirinya ingin berpetualang di lautan, di mana Pedro pun memiliki mimpi yang sama saat dia masih kecil. Pada flashback singkat Pedro di manga One Piece chapter 878, Pedro kecil ingin sekali berlayar bersama Roger, namun ditolaknya karena perjalanan Roger sudah hampir selesai. Selain itu, Pedro mengatakan pada One Piece chapter 877 jika Mugiwara Luffy adalah sosok Fajar atau Dawn yang sudah ratusan tahun lamanya ditunggu oleh suku Ming dan klan Kozuki.
Dimana jika kita hubungkan dengan perkataan Kozuki Oden pada One Piece chapter 973, almarhum berpesan sebelum dia wafat bahwa jika waktunya tiba, kalian harus pergi ke Zou, di mana di sana terdapat suku Ming yang siap membantu kalian. Sudah dapat dipastikan jika peristiwa yang dikatakan oleh mendiang Oden ini adalah saat peperangan hebat yang bahkan dapat membelah lautan, seperti diceritakan pada One Piece chapter 972. Oleh karena itu, sosok Carrot sangat dibutuhkan di bajak laut topi jerami, karena untuk mencapai Pulau Zou dibutuhkan Fever Card. Bahkan Roger dan Oden harus menggunakan Fever Card si kucing dan anjing untuk pergi ke sana. Sepertinya cara bergabungnya Carrot dengan kru SHP akan sama dengan pendahulunya, yaitu Inuarashi dan Nekomamushi. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh Carrot pada One Piece chapter 823, di mana dia diam-diam masuk ke kapal dan akhirnya ikut berlayar ke Whole Cake Island. Perlu nakama ingat jika Nekomamushi dan Inuarashi melakukan hal tak senonoh ini dua kali. Yang pertama saat menaiki kapal Shirohige, dan yang kedua saat Oden dimutasikan ke kapal Goldie Roger. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika Carrot akan melakukannya lagi nanti setelah Aqua No berakhir. Dan orang yang paling diuntungkan dari bergabungnya Yamato dan Carrot adalah Sanji. Dengan bertambahnya dua wanita cantik ini, Sanji dapat memaksimalkan potensi kekuatan dari Red Suit miliknya, yang akan mengakibatkan Sanji dapat muncrat setiap hari. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai Yamato dan Carrot yang akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.